Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di podcast kita hari ini, yaitu podcast Satelit Jurdil, Sarana Tebar Literasi dan Jurnalistik Al-Hadi, edisi yang keempat. Perkenalkan, saya Fani Nurhandini yang akan mengajak kalian berbincang selama 60 menit ke depan. Sebelum itu, podcast kali ini kita kedatangan tamu loh, yaitu Bu Mega Rahmawati SE yang akan membahas tentang kearifan lokal kuliner Nusantara. Selamat datang Bu Mega, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, bagaimana Bu Fani, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama mungkin kita akan menyaksikan cuplikan-cuplikan, ya kan Bu Mega ya, untuk cuplikan-cuplikan yang akan ditayangkan. Mungkin yang pertama itu mengenai papeda. Untuk ini selamat menyaksikan Papeda. Oke Bu, setelah kita melihat video cuplikan tentang papeda nih, kan papeda itu berasal dari Maluku dan Papua. Apa yang membuat papeda begitu unik? Nah, papeda itu kan berasal dari bahan sagu ya Bu Fani ya. Papeda itu adanya di Maluku, Sulawesi. Nah, papeda itu dia akan ada di acara-acara sakral, di upacara-upacara adat di daerah mereka. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan melihat cuplikan makanan berikutnya, yaitu combro. Check it out. Oke, setelah kita melihat tadi ya Bu ya video combro, kan kita asalnya dari papeda tuh, dari timur. Sekarang kita beralih ke barat. Combro kan jajanan khas Sunda tuh yang banyak peminatnya, ini difavoriti oleh banyak orang. Bisa Ibu jelaskan lebih detail tentang asal muasal combro yang katanya masih simpang siur? Nah, betul Bu Fani, combro itu masih simpang siur. Namun combro itu sudah ada dari zaman Belanda. Dan pada saat itu singkong itu sangat ditanamnya itu di mana-mana. Jadi karena bahan pangan yang paling gampang itu adalah singkong, maka dibuatlah salah satu makanan olahannya itu adalah combro. Combro, baik. Untuk selanjutnya kita akan melihat cuplikan berikutnya. Apa itu? Kita akan melihat video tentang rendang. Check it out. Mendengar kata nasi Padang, mungkin yang langsung teringat adalah rendang. Dan kalau mendengar kata rendang, jadi langsung teringat rumah makan Padang. Dan tiba-tiba kamu jadi pengen langsung menuju ke sana. Tapi sebelum itu, mari simak dulu video ini. Ada banyak sekali masakan lezat di Indonesia, dan tiap daerah punya menu khasnya tersendiri. Tapi rendang cukup mencuri perhatian karena CNN menobatkan rendang sebagai makanan terlezat di dunia pada tahun 2011 dan berhasil bertahan di posisi teratas selama beberapa tahun. Makanan yang berasal dari ranah Minang ini terbuat dari bahan utama yaitu daging sapi, santan, cabai, dan bumbu rempah lainnya. Butuh waktu berjam-jam untuk memasak semua bahan tersebut sampai menjadi hidangan rendang yang kelezatannya sudah terkenal sampai ke berbagai negara di dunia. Bagi orang Minang, rendang memiliki filosofi tersendiri. Rendang melambangkan masyarakat Minangkabau yang selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat, baik dalam penyelesaian suatu masalah ataupun pengambilan kebijakan. Bahan-bahan pembuat rendang melambangkan 4 unsur keutuhan masyarakat Minangkabau. Daging sapi melambangkan para pemimpin suku adat, buah kelapa yang menghasilkan santan melambangkan kaum intelektual, cabai melambangkan tokoh agama atau alim ulama yang tegas mengajarkan syariat Islam, dan bumbu rempah yang melambangkan keseluruhan masyarakat Minangkabau. Tidak diketahui pasti sejak kapan, tapi diduga rendang sudah ada sejak masyarakat Minangkabau menggelar acara adat pertamanya. Rendang nyaris tak pernah absen menjadi hidangan pada acara besar masyarakat suku Minangkabau hingga saat ini. Sejarah Minangkabau umumnya hanya dapat diketahui dari Tambo. Tambo merupakan hikayat atau cerita yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang orang Minangkabau. Namun cerita dalam Tambo dinilai mengandung sangat sedikit fakta sejarah, diduga lebih banyak interpretasi umum maupun pribadi. Menurut berbagai catatan sejarah, sistem kerajaan pertama Minangkabau adalah Kerajaan Pagaruyung.
yang dipimpin oleh Raja Adityawarman sekitar pertengahan abad ke-17. Kalau berkunjung ke Sumatera Barat, kamu bisa melihat replika Istana Kerajaan Pagaruyung yang berlokasi di Kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana aslinya dibakar habis pada tahun 1804 saat terjadinya Perang Padri. Kemudian istana baru sempat dibangun kembali tetapi terbakar pada tahun 1966. Kemudian dibangun lagi pada tahun 1976, tapi sayangnya pada malam 27 Februari 2007, istana ini kembali terbakar akibat sambaran petir. Kemudian dibangun kembali dan diresmikan oleh Presiden RI masa itu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, pada Oktober 2013, dan istana tersebut berdiri kokoh hingga saat ini. Nama rendang atau dalam pelafalan masyarakat Minang disebut randang, berasal dari kata marandang yang berarti proses memasak makanan dengan api kecil dalam waktu lama hingga agak mengering. Proses memasak seperti inilah yang membuat rendang menjadi tahan lama. Ditambah lagi penggunaan bumbu-bumbu alami yang bersifat antiseptik dan membunuh bakteri patogen. Di suhu ruangan, rendang kering bisa bertahan selama berminggu-minggu. Kemunculan masakan rendang diduga salah satunya dilatar belakangi oleh masyarakat Minangkabau yang suka merantau atau berlayar untuk berniaga. Dan biasanya perjalanan ditempuh dalam waktu lama. Jadi para perantau membutuhkan makanan yang bisa bertahan cukup lama untuk jadi bekal selama perjalanan. Budaya merantau ini secara tidak langsung telah menyebarkan masakan rendang ke kawasan rantau berbudaya Melayu seperti Riau dan Jambi. Bahkan pelayaran yang dilakukan masyarakat Minangkabau sejak sekitar awal abad 16 ke Malaka untuk berdagang telah menyebarkan rendang sampai ke daerah yang kini menjadi negara Malaysia tersebut. Di daerah Negeri Sembilan Malaysia, banyak dihuni perantau asal Minangkabau. Mereka telah bermukim di sana turun-temurun hingga saat ini. Selain itu, rendang juga ditemukan di beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Rendang pun kemudian menjadi masakan umum di daerah yang dulunya merupakan kawasan rantau orang Minang tersebut. Tapi rendang di sana memiliki perbedaan dengan rendang di daerah asalnya. Rendang di Malaysia dan negara Asia Tenggara lainnya cenderung lebih basah dibandingkan rendang di Sumatera Barat, Indonesia. Budaya merantau masyarakat Minang ini terus berlanjut hingga masa sekarang. Banyak di antara mereka yang kemudian menetap dan membuka restoran masakan khas Minang. Inilah yang menjadi alasan menjamurnya restoran Padang hampir di seluruh kota di Indonesia. Salah satu hal unik yang ada di beberapa restoran Padang adalah pelayan yang menumpuk banyak piring sekaligus di tangannya untuk dibawa ke meja pelanggan. Tanpa perlu memesan, semua menu akan dihidangkan di atas meja. Tapi jangan khawatir, kamu cukup membayar hidangan yang kamu makan saja. Satu lagi hal yang unik adalah porsi nasi Padang yang dibungkus lebih banyak daripada makan di tempat. Konon katanya, pada zaman penjajahan dulu, pelanggan rumah makan Padang dari kalangan saudagar kaya dan orang Belanda biasanya langsung makan di tempat, sementara masyarakat biasa lebih sering memesan dengan dibungkus untuk dibawa pulang. Pemilik rumah makan Padang menganggap nasi bungkus yang dibawa pulang bukan untuk dimakan sendiri, tapi dimakan bersama keluarga. Selain itu, nasi bungkus dengan porsi yang pas terlihat lebih menarik dibanding nasi dalam jumlah sedikit. Kebiasaan inilah yang terbawa hingga saat ini. Hebatnya, rumah makan Padang juga tersebar di kota-kota besar luar negeri, mulai dari Beijing, China, Melbourne, Australia, Den Haag, Belanda, London, Inggris, hingga ke New York, Amerika Serikat. Dalam perkembangannya, rendang tidak hanya dibuat dengan bahan dasar daging, juga ada rendang ayam, rendang bebek, rendang telur, rendang ikan, rendang kerang, rendang paru, hingga rendang hati. Inovasi makanan dengan cita rasa rendang juga bervariasi, mulai dari mie instan, burger, pizza, sampai es krim rasa rendang. Pada tahun 2018, rendang secara resmi ditetapkan sebagai salah satu dari 5 hidangan nasional Indonesia. Rendang yang tahan lama juga telah dimanfaatkan sebagai bantuan makanan untuk korban bencana alam, seperti gempa bumi di Lombok tahun 2018, gempa bumi dan tsunami di Sulawesi tahun 2018, tsunami Selat Sunda tahun 2018, dan banjir Bengkulu tahun 2019. Rendang menjadi salah satu dari sekian banyak warisan kuliner bangsa kita.
Tiap-tiap daerah di Indonesia punya masakan khasnya tersendiri dengan cerita hebat di baliknya. Dari sini, kita belajar bahwa makanan tradisional tidak hanya soal rasanya yang lezat, tapi ada nilai sejarah, budaya, hingga nilai sosial kemanusiaan. Makan rendang kini tidak lagi sekedar soal kelezatannya saja, tapi menikmati cita rasa dengan rasa bangga. Terima kasih, sampai bertemu di video Kuriklo berikutnya. Oke, tadi kita sudah melihat cuplikan rendang. Rendang itu kan dari Sumatera Barat ya Bu ya? Terus sudah mendunia juga. Terus mengapa sih Bu rendang selalu hadir dalam berbagai upacara adat di Minangkabau? Nah, rendang itu sebenarnya Bu Fani akan ada ya sebenarnya di rumah masakan Padang, baik itu mau di Indonesia, baik itu mau di Australia, mau dimanapun itu akan ada. Nah, tapi itu akan menjadi ciri khas ya di Minangkabau. Kenapa? Karena rendang itu sendiri itu akan ada di acara-acara resmi, di acara upacara-upacara adat, di acara pernikahan. Kenapa? Karena rendang itu dia berasal dari 4 bahan pokok. Yang pertama itu adalah daging sapi. Nah, daging sapi itu melambangkan bahwa adanya yang namanya pimpinan dari suku adat. Ya. Dan yang kedua itu ada dari kelapa. Kelapa itu dia melambangkan dari kaum-kaum intelektual. Dan cabai itu melambangkan dari tokoh-tokoh agama, di mana agama itu kan harus selalu ditaati ya, dan agama itu sebagai aturan, sebagai petunjuk hidup ya, yang harus dipenuhi, yang harus dipenuhi kewajibannya gitu ya. Ketika melanggar berarti akan mendapatkan sanksinya atau dosanya gitu ya, baik itu di dunia ataupun nanti di akhirat. Dan yang keempat itu ada yang namanya bumbu-bumbu. Nah, bumbu-bumbu ini gimana caranya untuk bisa menggabungkan semua dari keseluruhan dari masyarakat Minangkabau itu sendiri. Begitu Bu Fani. Betul. Oke, baik Bu. Selanjutnya ya, kita akan melihat cuplikan video sate Madura. Check it out. Siapa yang tidak kenal sate? Makanan khas Indonesia yang sangat populer, bahkan sudah go internasional. Sate tercatat sebagai makanan paling enak urutan ke-14 dalam daftar 50 makanan terenak di jagat raya. Keberadaan sate juga mudah ditemukan. Banyak dijual di kaki lima. Beberapa restoran dan hotel bintang 5 pun banyak menyajikan menu sate. Umumnya, sate berbahan dasar daging. Yang paling populer adalah sate ayam dan sate kambing. Kali ini, Mata Pena akan mengajak Anda mengenal lebih jauh tentang sate. Semua ada asal-usulnya, ada sejarahnya. Demikian juga dengan sate. Dalam buku Ensiklopedia Makanan Oriental China, sate berasal dari Jawa, Indonesia. Meskipun Thailand dan Malaysia ngotot menganggap sate adalah milik mereka, tapi dunia sudah mengakui tanah air sate adalah Jawa. Sate diyakini berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Sate mulai diketahui pada abad ke-15 saat Betoro Katong atau Raden Djoko Piturun, salah satu murid Wali Songo, menaklukkan bekas wilayah Wengker yang kemudian diberi nama Ponorogo dalam misi penyebaran Islam. Betoro Katong yang juga adik Raden Patah, penguasa kerajaan Demak kala itu, kemudian menjadi Adipati Ponorogo pertama. Konon, sate merupakan makanan para warok, sehingga bisa jadi usia sate jauh lebih tua lagi. Sahabat Mata Pena, perjalanan panjang sate hingga akhirnya menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan mancanegara, dengan beragam versi dan rasa. Tidak lepas dari proses akulturasi dan terjadinya migrasi. Kedatangan para pedagang dari Gujarat dan China sangat berperan dalam lahirnya beragam versi sate, sekaligus melahirkan aneka rasa dan nama sate.
Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, migrasi tenaga kerja dari Jawa ke wilayah jajahan Belanda di Nusantara atau belahan dunia lain, sate pun turut bermigrasi. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki kekhasan dalam masalah persatean. Tapi bisa jadi, sate paling populer adalah sate Madura. Dan ini pun ternyata ada kisahnya. Begini ceritanya. Dari cerita tutur, kisah sate Madura berawal dari kunjungan Arya Panoleh, penguasa Sumeneb kepada kakaknya Betoro Katong, Adipati Ponorogo. Arya Panoleh sangat terkesan dengan cara dan rasa makanan suguhan sang Adipati. Makanan yang saat itu bernama sak beteng atau satu biting, memberikan kesan mendalam. Sesampainya di Sumeneb, Arya Panoleh pun mengadopsinya sebagai makanan baru di sana. Tanah Madura yang gersang membuat masyarakatnya biasa mengkonsumsi bahan pangan hewani, baik hewan ternak ataupun hewan laut. Sangat sesuai dengan menu baru yang datang dari Ponorogo. Popularitas sate Madura juga tidak lepas dari perpindahan orang Madura ke berbagai daerah di Nusantara bahkan mancanegara. Dan lagi-lagi, sate pun turut dibawa serta. Bagi masyarakat Madura, sate bukan hanya makanan kebanggaan, tapi memiliki nilai filosofi yang tinggi. Daging sate dalam satu tusuk terdiri dari berbagai bagian. Ada daging, kulit, ada sate ati, ampela, sate telur. Semuanya menyatu dalam satu tusuk. Begitulah orang Madura memaknai sate sebagai simbol persatuan. Sate bukan saja mata pencaharian, tapi sebuah kearifan. Seiring dengan makin sempitnya jarak antar wilayah, antar negara bahkan antar benua, membuat kita dengan mudah mengenal berbagai jenis sate. Di tanah air, hampir setiap daerah memiliki sate. Sate Marangi, sate Tegal, sate Padang, sate Bulayak dari Lombok. Di Papua juga ada sate ulat sagu. Demikian juga di negara lain. Orang Korea Selatan menyebut sate dengan dakochi. Lain lagi di Jepang, mereka menyebut yakitori. Kebab dari Timur Tengah juga dianggap sebagai anak turunnya sate. Lalu ada suya di Nigeria. Di Filipina dikenal dengan nama sati. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Sahabat Mata Pena bisa menambahkan jenis-jenis sate lain di kolom komentar, agar informasi tentang sejarah sate ini semakin lengkap. Sate bukan saja enak dan disukai banyak orang. Sate juga memiliki pesan-pesan kehidupan. Berbagai bagian dalam satu tusukan, menyatu, harmonis, menciptakan kelezatan. Dalam kehidupan, itulah sebuah pelajaran yang dalam tentang keberagaman, saling mengisi, toleransi. Akhir kata, mari nyate, mari nyante. Oke Bu, setelah kita melihat nih video sate Madura, kan tadi udah tuh ya mengenai rendang. Sekarang ada sate Madura tuh yang terkenal dengan bumbunya yang meresap. Dari mana sih Bu asal muasal sate Madura itu? Nah, asal muasalnya itu dari Arya Panoleh. Arya Panoleh ini dia berkunjung ke salah satu kakaknya. Nah, disuguhilah yang namanya daging yang ditusuk oleh lidi-lidi. Nah, tapi pada saat dicicipi oleh Arya, loh rasanya kok gak cocok sekali sama lidahnya. Maka diubahlah bumbunya, sehingga Arya itu merubah bumbunya, dan pada saat merubah bumbunya dicoba lagi, oh rasanya enak nih, dan dari situlah sate Madura bisa terkenal kemana-mana. Dimulai dari situ Bu Fani ceritanya, dari Arya Panoleh. Jadi dari area situ ya Bu ya sate Madura itu. Baik, mungkin kita selanjutnya akan melihat video tentang gudeg. Selamat melihat. Jika ke Yogyakarta,
gudeg akan dijual sebagai sarapan, makan siang, makan malam, bahkan disantap saat subuh. Gudeg merupakan makanan khas Yogyakarta yang terkenal dan sebagian besar orang menyukainya. Gudeg memiliki cita rasa yang unik, mulai dari rasa manis, gurih, dan pedas. Sehingga makanan ini terkenal hingga ke mancanegara. Lalu bagaimana asal-usul gudeg? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Asal-usul gudeg. Gudeg sudah terkenal sejak masa lampau, tepatnya pada pembangunan kota Yogyakarta saat prajurit menebang hutan Mentaok sekitar tahun 1756. Kala itu, prajurit yang sedang menebang hutan menemukan banyak pohon nangka dan kelapa. Karena jumlah prajurit cukup banyak, maka nangka dan kelapa yang ditemukan mereka masak. Untuk memasak nangka dan kelapa yang jumlahnya sangat banyak, mereka memasaknya dengan menggunakan sendok sebesar dayung perahu agar masakannya tercampur rata. Proses mengaduk itu disebut hang gudeg, yang artinya mengaduk. Lalu makanan tersebut populer dengan nama gudeg, makanan segala golongan. Enggak hanya masyarakat dengan ekonomi mapan yang dapat menyantap gudeg, seluruh golongan masyarakat dapat membuat dan menyantap gudeg sendiri. Karena gudeg alias sayur nangka diberi areh atau kuah santan kental pun sudah nikmat disantap. Gudeg juga fleksibel, dapat disantap dengan berbagai lauk seperti tempe, daging ayam, dan telur. Disantap kapan saja. Jika ke Yogyakarta, gudeg akan dijual sebagai sarapan, makan siang, makan malam, bahkan disantap saat subuh. Karena orang Jawa punya filosofi, menikmati sesuatu paling bisa dilakukan malam hari yang disebut mat-matan. Umumnya penyantap gudeg di malam hari merupakan kaum laki-laki. Selesai bekerja sampai sore, kemudian mengobrol sambil makan. Pagi hari biasanya gudeg dijual dengan bubur, bukan dengan nasi, sehingga bisa disantap untuk sarapan anak-anak. Perpanjang usia. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa gudeg memiliki kandungan serat baik yang larut maupun yang enggak larut dalam jumlah tinggi. Kandungan serat gudeg banyak terdapat di nangka, rebung atau manggar. Berkhasiat mengikat racun dan memperbesar volume feses. Gudeg juga memperkuat tulang karena kaya kalsium dan fosfor untuk menambah energi. Angka harapan hidup rata-rata orang Indonesia 67 tahun. Di Yogyakarta mencapai 77,7 tahun. Salah satu penyebabnya yakni konsumsi gudeg yang tinggi. Jogja merupakan kotanya gudeg. Pada 1970 sampai 1980-an, saat Yogyakarta dijadikan sebagai kawasan pariwisata, Jalan Wilijan dijadikan sebagai sentra gudeg. Sepanjang jalan berderet penjual gudeg dengan masakan serupa tetapi rasa berbeda. Setiap penjual punya pasarnya sendiri, sehingga enggak takut akan kehilangan konsumen ketika digabungkan bersama dalam satu kawasan. Nah, itulah asal-usul gudeg berdasarkan beberapa sumber. Oke, setelah melihat video gudeg itu dari Yogyakarta ya Bu ya, yang rasanya tuh manis dan legit gitu. Apa sih Bu sejarah dan makna dari budaya di balik gudeg? Nah, gudeg itu dia berasal dari Kesultanan Mataram ya. Gimana gudeg itu waktu zaman dulu tuh kan lagi ada perang-perangnya tuh ya. Nah, mereka tuh sangat kelaparan dan cuman ada tanaman yang berbuah nangka dan nangkanya itu masih mentah gitu, sehingga diolahlah nangka itu digodok dulu ya di dalam panci yang bahasa Jawanya itu namanya han gudeg. Han gudeg itu artinya mengaduk. Nah, dari situlah disebut dengan namanya gudeg. Oh, karena berasal dari kata-kata itu ya Bu Iya, ya. karena nggak ada makanan kan zaman dulu. Jadi, karena ada makanannya cuma ada nangka tuh dan nangkanya mentah. Nah, nangka mentah itu diolah, dipasak dulu di dalam panci yang besar. Nah, itulah tadi namanya. Jadi ada yang namanya han gudeg. Itu berasal dari bahasa Jawa sehingga disebutlah namanya gudeg-gudeg gitu. Gitu. Oke, baik. Berikutnya kita akan melihat video makanan yang enak, yaitu pempek. Check it out. Apa? Empek. Pempek? Pempek. Pertama kali.
Hai historian, kembali lagi di channel Delta Buana. Jika kalian mendengar kata pempek atau empek-empek, pasti yang terbesit di angan kalian adalah makanan khas dari kota Palembang yang berbahan dasar tepung sagu yang kemudian dicampur dengan ikan giling. Pasti tahu kan? Pastinya tahu dong. Siapa sih yang tidak tahu makanan lezat yang satu ini? Sebagai makanan yang sangat digemari oleh warga Palembang, mulai dari anak-anak hingga orang tua, tentunya tidak etis rasanya jika kita sebagai orang Palembang tidak tahu bagaimana asal-usul sejarah dari hidangan yang satu ini, sebagai hidangan populer yang tetap eksis hingga saat ini dan digemari oleh semua kalangan. Maka dari itu di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sejarah dari pempek yang menarik untuk kita bahas dalam pembahasan kali ini. Sehingga jika ada orang asing yang bertanya, kita bisa menjelaskan dan memberikan pengetahuan kepada mereka bahwa hidangan yang mudah ditemukan saat berkunjung ke kota Palembang ini ternyata memiliki nilai historis tersendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Tapi sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe ya, dan nyalakan juga loncengnya, karena akan ada banyak informasi menarik dan bermanfaat lainnya. Yang pertama, sejarah awal munculnya pempek. Menurut sejarahnya, awal munculnya pempek ini sudah ada sejak abad ke-16 Masehi, di mana kala itu wilayah Palembang dikuasai oleh Kesultanan Palembang Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin II. Untuk mengetahui sejarah Kesultanan Palembang Darussalam, dapat kalian lihat di link pojok kanan ya. Kala itu, makanan yang kita kenal saat ini sebagai pempek dikenal dengan nama kelesan. Kelesan adalah panganan adat yang wajib disajikan ketika kita berkunjung ke rumah adat rakyat Palembang, yaitu Rumah Limas kala itu. Dinamakan kelesan karena mengacu pada cara pembuatannya, yaitu dengan dikeles. Dalam bahasa Palembang yang berarti ditekan-tekan di atas semacam alas yang menyerupai papan cucian. Awalnya, alat penekan atau alat untuk menghaluskan ikan ini terbuat dari batok kelapa yang diberikan lubang-lubang. Tetapi alat tersebut pada masa kini telah digantikan dengan mesin penggiling. Yang kedua, berubahnya nama kelesan menjadi pempek. Kelesan yang pada mulanya dibuat oleh orang asli Palembang ini tercatat mulai disajikan atau dijual pada tahun 1916 di sekitaran Masjid Agung dan juga Masjid Lama Palembang. Namun yang membuatnya semakin populer adalah karena ada salah satu pedagang kelesan saat itu yang merupakan orang keturunan dari Tionghoa. Beliau akrab dipanggil sebagai Ape. Ia menjajakan makanan kelesan dengan berjualan di sekitaran kota Palembang saat itu. Dan mereka atau pembeli biasanya memanggilnya dengan sebutan pek, sehingga lama-kelamaan kata pek ini berubah menjadi pempek. Meskipun kebenaran dari cerita ini masih perlu didalami kembali, karena belum ada bukti-bukti kuat mengenai kebenarannya. Kemudian yang ketiga, bahan pembuatan pempek dan juga perkembangannya. Sejak dahulu, bahan dasar yang digunakan untuk membuat pempek ini adalah ikan. Pada awalnya, ikan yang digunakan adalah hanya ikan belida. Namun seiring dengan perkembangannya, ikan belida ini semakin susah dicari dan mengalami kelangkaan. Walaupun ada, tentunya harganya cukup mahal. Sehingga keadaan itu membuat masyarakat pun beralih ke ikan yang lebih murah dan lebih mudah untuk diperoleh. Salah satunya adalah ikan gabus. Dan seiring dengan perkembangannya, kini sudah ada banyak sekali jenis ikan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan pempek. Masyarakat saat ini juga telah banyak memvariasikan jenis-jenis dari pempek. Beberapa di antaranya adalah pempek lenjer, pempek keriting, pempek tahu, pempek kapal selam, pempek pistel, pempek adaan, pempek kulit, pempek telur, pempek panggang, dan juga pempek lenggang. Kalau kamu suka jenis pempek yang mana? Nah, itulah tadi sejarah singkat mengenai pempek sebagai hidangan populer yang berasal dari kota Palembang. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan serta kecintaan kita terhadap kebudayaan dan juga makanan tradisional. Oke, nah Bu, Palembang kan punya empek-empek yang kenyal dan gurih. Wah, nikmat pokoknya Maya Bu ya. Apa yang membuat empek-empek menjadi makanan yang unik dan berbeda dari olahan ikan yang lainnya? Nah, empek-empek itu berasalnya dari mana? Ada salah satu seseorang Tionghoa yang datang ke mana tuh, ke Palembang. Nah, dia itu bingung kan, loh ini banyak sekali hasil ikannya gitu, dan pada akhirnya diolahlah menjadi makanan, ditambahkanlah ikan, ditambah apa tuh namanya, tepung,
Nah, Tiongkok itu waktu itu disebutnya adalah sebagai apek, dan apek itu ternyata bahasa Indonesianya itu adalah paman. Mungkin kalau di bahasa Sunda itu sebutnya emang-emang gitu ya, mang mang gitu. Nah, kalau di Palembang itu sebutnya apek-apek gitu. Nah, tapi orang itu kebanyakannya bukan menyebut apek-apek, tapi disebutnya tuh pek-pek. Jadi aja berasal dari situ disebutlah pempek gitu. Padahal kan itu apek itu adalah panggilan Untuk ya, paman, ya. ya untuk paman itu. Tapi karena disebutnya awal cuma belakangnya aja pek-pek, jadi aja sampai sekarang terkenalnya nama itu Ini adalah pempek. pempek. Oh gitu, baik. Selanjutnya nih kita sudah menjelaskan tentang pempek. Sekarang kita akan melihat cuplikan dari Aceh, yaitu mie Aceh. Selamat menyaksikan. Sejarah mie Aceh. Mie Aceh merupakan salah satu kuliner khas Aceh yang terkenal lezat. Ciri khas kuliner ini adalah kuah karinya yang kental ditambah beragam isian. Mie Aceh adalah satu dari kuliner khas yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam. Ciri khas dari kuliner yang satu ini ialah mie yang disiram kuah kari kental yang bercita rasa rempah-rempah, ditambah aneka lauk di dalamnya. Jika kuliner mie pada umumnya menggunakan daging sapi, ayam maupun aneka hewan laut, mie Aceh memadukan semua lauk tersebut. Hidangan khas Aceh ini menggunakan campuran daging sapi, ayam, kambing, bahkan olahan aneka seafood seperti cumi hingga kepiting. Tidak perlu khawatir soal cita rasa, aneka rempah-rempah khas Aceh seperti cabai, lada, jinten, kapulaga dan kunyit menjadi bumbu dasar pembuatan kuah kari kuliner ini. Sehingga, kuliner ini memiliki rasa yang komplit. Mie Aceh berbeda dengan mie pada umumnya. Bahan dasar mie yang diolah bertekstur kenyal, pipih dan juga tebal serta warna yang cenderung kuning cerah, sehingga menambah keindahan pada kuliner tersebut. Selain itu, kuliner ini bisa disajikan dalam 3 jenis, yakni mie goreng kering, mie kuah, dan mie goreng basah. Sebagai pelengkap, satu piring mie Aceh akan diberi taburan bawang goreng, kerupuk emping, mentimun, dan juga jeruk nipis. Sejarah singkat mie Aceh. Keberadaan kuliner khas Serambi Mekah ini tidak lepas dari pengaruh budaya asing. Saat itu, pelabuhan kerajaan Aceh merupakan salah satu pelabuhan tersibuk yang banyak disinggahi para pedagang asing. Para pedagang ini kemudian berasimilasi dengan penduduk lokal, yang selain menyebarkan agama Islam juga membawa cita rasa baru dalam masakan. Dalam buku berjudul Kuliner Bergizi Berbasis Budaya, karya Sunarto Kadir, 2022, kaldu kental dalam mie Aceh merupakan pengaruh dari masakan India. Sementara mie sendiri berasal dari masakan Tiongkok. Penyajian mie Aceh yang menggunakan daging kambing dan sapi, tidak lepas dari pengaruh nilai-nilai Islam di tanah Aceh, sedangkan penambahan aneka hewan laut atau seafood di dalam mie Aceh dipengaruhi terletak geografis Aceh yang dikelilingi lautan. Perpaduan budaya-budaya ini akhirnya melahirkan mie Aceh sebagai kuliner khas ibu kota Banda Aceh. Rumah makan mie Razalilah yang disebut-sebut sebagai pelopor mie Aceh yang melegenda hingga saat ini. Dilansir dari buku Sejarah Makanan dan Bumbu Khas Aceh yang Melegenda, karya analisa Tempo, 2019, menyebutkan, mie Razali sejak tahun 1967. Meskipun tidak menggunakan nama mie Aceh, hidangan mie racikan Razali dikenal masyarakat sebagai pelopor kuliner mie Aceh yang masih bertahan hingga saat ini. Perpaduan kuliner mie Tiongkok dengan bumbu rempah khas Aceh menjadi menu primadona di tempat ini.
Mie yang dipakai sebagai bahan utama adalah mie Hokian atau mie lidi yang bentuknya seperti silinder kecil, layaknya spaghetti. Mie Razali disajikan dengan daging, udang, cumi, ayam, atau kepiting. Mie kepiting tentu menjadi menu favorit para pelanggannya. Kuah yang menjadi ciri khas mie Aceh kemerahan mengilap sedikit kecoklatan menggenang. Tersohornya tempat makan ini sebagai pelopor mie Aceh, membuat tempat ini ramai diserbu pengunjung dari berbagai daerah. Kuliner mie Aceh sendiri semakin dikenal luas seiring dengan perkembangan jalur perdagangan dunia saat itu. Para pedagang membawa mie Aceh ke tanah Jawa bahkan hingga semenanjung Malaysia. Mie Aceh sendiri kini menjadi kuliner yang dapat ditemukan di mana saja, khususnya rumah makan Melayu atau Aceh. Oke Bu, Aceh kan punya nih mie Aceh yang pedas dan kaya rempah tuh ya. Terus bisa Ibu jelasin lebih detail tentang proses akulturasi budaya dalam pembuatan mie Aceh tuh gimana Bu? Nah, mie Aceh itu kan sebenarnya bahan dasarnya itu dari dasar kari ya. Nah, dasar kari itu dia berasal dari mana sih Bu Fani? Dia berasal dari India. Ya, rempah-rempahnya itu dia berawal dari India. Nah, kenapa dia tiba-tiba ada di Aceh gitu ya karinya itu? Nah, di Aceh itu kan ada laut ya. Laut itu kan menghasilkan salah satunya seafood. Nah, orang Aceh itu gimana caranya biar makanan tuh itu aja gitu, sehingga diolahlah menjadi mie Aceh dengan bumbunya itu yang sangat-sangat banyak rempahnya. Itu salah satunya dari bumbu kari ya, Bu Fani ya. Nah, jadi adalah itu mie Aceh Bu Fani. Itu dari itu ya Bu. Iya. Siap. Oke, berikutnya ada lagi nih. Kita akan melihat video tentang sate lilit yang berasal dari Bali. Check it out. Itu sate lilit. Tonton video kami sampai habis. Jika kalian suka, silahkan like, subscribe, dan share video kami ke teman-teman Anda. Follow juga Instagram kami @infokulinerbali. Bali merupakan salah satu tujuan destinasi wisata baik bagi warga lokal maupun asing. Keindahan alam dan budaya masyarakatnya sudah menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, ketika sedang berada di Bali, jangan lewatkan untuk mencicipi kulinernya. Salah satu kuliner yang wajib dicicipi ketika berada di Bali adalah sate lilit. Awal mula sate lilit ini berasal dari daerah Klungkung, tetapi lambat laun mulai menyebar ke seluruh penjuru Provinsi Bali. Karena mayoritas masyarakat Bali beragama Hindu, dulu bahan dasar daripada sate lilit ini adalah daging babi. Seiring berjalannya waktu, bahan dasar dari sate ini terbuat dari daging sapi dan ayam. Bahkan ada juga sate lilit ikan. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya wisatawan yang ingin mencicipinya, dan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang tidak bisa memakan daging babi. Sate lilit ini berbeda dengan sate ayam atau sate kambing pada umumnya. Yang membedakan adalah bumbu yang digunakan dan proses penataan daging pada tusuk satenya. Sesuai dengan namanya, kata lilit diambil dari bahasa Bali yang berarti membungkus. Jadi,
sate lilit merupakan sate yang terbuat dari daging babi atau ikan yang dicincang dan kemudian dicampur dengan bumbu-bumbunya, yaitu bumbu basa genep. Setelah itu dililitkan pada tusuk sate yang terbuat dari batang serai, bambu atau tebu yang ujungnya tidak lancip tetapi lebar. Ujung daripada tusuk sate dibuat lebar agar memudahkan untuk melilit adonan sate seperti yang terlihat pada video. Pada sate lilit ini, bumbu sate itu sudah tercampur dengan daging yang dicincang lalu dipanggang. Sedangkan untuk sate tusuk biasa menggunakan bumbu kacang yang disiram di atas permukaan daging. Nah, sahabat kuliner, karena cara pembuatan sate ini berbeda dengan sate pada umumnya, sehingga sate lilit ini memiliki keunikan tersendiri dengan cita rasa manis, gurih, pedas, dan aromanya yang khas. Selanjutnya kita membahas tentang filosofi yang tersembunyi dalam sate lilit. Kuliner ini merupakan salah satu makanan yang digunakan sebagai sesaji dalam upacara adat di Bali. Sehingga kuliner ini mengandung filosofi tersembunyi di dalamnya. Filosofi yang bisa kita ambil dari sate lilit ini kita lihat dari adonan sate lilitnya. Adonan sate lilit yang terdiri dari daging dan bumbu-bumbu di dalamnya itu melambangkan masyarakat Bali dari berbagai unsur dan golongan. Sedangkan tusuk satenya itu sebagai pemersatunya. Maksud dari filosofi ini adalah kuliner ini menggambarkan masyarakat Bali yang selalu bersatu dan tidak akan bercerai-berai, walaupun terdiri dari berbagai unsur dan golongan. Selain itu, kuliner ini juga melambangkan kejantanan pria, karena dalam upacara adat Bali, sate lilit selalu disajikan dalam jumlah yang banyak, sehingga banyak memerlukan tenaga laki-laki untuk membuatnya. Sehingga kuliner ini memiliki makna filosofi yang kuat dalam kehidupan dan kejantanan pria di Bali. Dalam tradisi masyarakat adat Bali, kaum pria memiliki peranan sebagai juru masak dalam setiap kegiatan adat yang dilakukan di Bali. Nah, sahabat kuliner semuanya, jadi itulah tadi sejarah, perkembangan, dan filosofi sate lilit khas Bali. Semoga informasi yang telah kami berikan bermanfaat untuk sahabat kuliner semuanya ya. Oke, ini Bu ya, yang tadi udah saya bilang kan ya, Bali itu punya sate lilit yang unik karena dagingnya itu dililitkan pada serai. Nah, apa yang membuat sate lilit berbeda Bu dari sate yang lainnya? Nah, sate lilit itu kan khas dari Bali ya, bukan ya. Nah, dia berasal dari Klungkung. Nah, tapi sate Bali ini dulunya itu dia berasalnya bukan kayak sekarang ada daging ayam, mau daging sapi gitu ya. Nah, kalau dari Balinya itu dulunya itu dia berawal dari daging babi. Jadi daging babi yang dililitkan ke serai atau ikan yang dililitkan ke serai. Tapi seiring berjalannya waktu, saking banyaknya wisatawan yang ada di Bali ya, yang datang ke Bali, jadi karena banyaknya permintaan, daging babi itu diganti oleh daging ayam dan daging sapi. Nah, tapi dari situ karena banyaknya permintaan ya itu jadinya berubah kan dagingnya ya. Tapi kan untuk pembuatan yang namanya daging sate lilit itu kan harus dagingnya itu harus benar-benar harus kayak di blender gitu ya, harus benar-benar halus kan. Nah,
itu tuh ternyata ada simbolnya. Nah, simbolnya itu apa? Simbolnya dari Bali itu gimana caranya walaupun dari Bali itu berbeda-beda, tapi itu tuh bisa merekat, bisa tetap bersatu. Itu filosofi dari Sate Lilit. Oh gitu, baik. Selanjutnya kita akan melihat cuplikan video yang terakhir, yaitu mengenai Coto Makassar. Cek kita. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah Coto Makassar. Kira-kira bagaimana ya sejarahnya? Siapa penemunya dan apa yang membuat Coto Makassar bisa bertahan dari dulu hingga sekarang? Meskipun sekarang ini sudah ada banyak kuliner-kuliner baru yang bermunculan. Penasaran? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, seperti biasa saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, bisa ditekan dulu tombol subscribe-nya. Ya, hitung-hitung supaya tambah semangat kita lagi bikin video toh. Oke, kalau sudah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia sejarah Coto Makassar. Di antara sekian banyak kuliner khas dari Makassar, salah satu yang paling sering dan paling gampang dijumpai adalah Coto Makassar. Coto Makassar sendiri adalah sebuah sup yang berbahan dasar dari jeroan dan irisan daging sapi. Kuahnya sendiri dibuat dari rebusan jeroan yang telah dicampur dengan berbagai macam bumbu pilihan. Yang unik adalah, Coto Makassar ini tidak bisa dibuat oleh sembarang orang, karena Coto Makassar sendiri menggunakan banyak sekali bumbu dan rempah-rempah untuk membuat kuahnya. Tercatat ada sekitar 40 jenis rempah-rempah yang digunakan untuk membuat Coto Makassar itu sendiri. Wow, banyak sekali bukan? Biasanya, Coto Makassar disajikan bersama dengan ketupat atau burasa yang juga merupakan makanan khas dari Sulawesi Selatan. Selain dari bumbu yang rumit, kenikmatan Coto Makassar juga tak lepas dari tradisi peramuannya itu sendiri, yang menggunakan kuali yang terbuat dari tanah liat. Kuali ini biasa disebut dengan korong butta atau uring butta. Nah, setelah mengetahui betapa nikmatnya Coto Makassar ini, mari kita mendalami sejarahnya. Bagaimana ceritanya Coto Makassar ini bisa ditemukan? Dilansir dari Beritagar, Coto Makassar sendiri diperkirakan telah ada sejak masa Somba Opu, yang merupakan pusat kerajaan Goa ketika mengalami kejayaan pada tahun 1538. Saat itu, Coto Makassar kerap kali menjadi hidangan di kerajaan Goa. Pada masa itu, para pengawal kerajaan menjadikan masakan ini sebagai menu sarapan pagi mereka sebelum bertugas. Aduh, enak sekali mereka. Sarapan paginya saja pakai coto. Tidak takut kolesterol tuh. Coto Makassar sendiri tidak bisa dipisahkan dari sebuah negara yang bernama Tiongkok alias China. Chinese. Kuliner Coto Makassar ternyata memang terpengaruh dari kuliner Tiongkok. Diperkirakan Coto Makassar sendiri mulai dibuat sekitar abad ke-16. Warung Coto Makassar pertama yang ada di Makassar adalah warung coto milik Haji Daeng Sangkala. Warung coto ini dibangun pada tahun 1940-an. Saking terkenalnya warung ini, zaman dulu ada banyak pejabat yang kabarnya sering nongkrong di warung ini. Selain itu, apabila ada acara-acara penting di kantor pemerintahan, para pejabat kerap kali memesan catering dari warung makan ini. Dan jumlah porsi yang dipesan pun tidak sedikit, bisa mencapai ribuan mangkok sekaligus. Nafsu makan orang zaman dulu memang brutal ya. Ribuan mangkok. Nah, menurut saya, warung Haji Daeng Sangkala inilah yang menjadi founder dari Coto Makassar itu sendiri. Jadi, kalau mau mencari Coto Makassar yang paling otentik, yang paling khas, yang paling original, ya sudah pasti ada di warung ini. Sayangnya, sayang seribu sayang, warung ini kini hanya tinggal nama saja. Warung ini sudah tutup dan tidak berjualan lagi seperti dulu. Warung ini sekarang hanya tinggal kenangan. Aduh, kok saya jadi sedih dan lapar. By the way, karena pada waktu itu Coto Makassar sedang viral, mulailah bermunculan warung-warung lain yang menyajikan Coto Makassar. Dan terus begitu hingga saat ini di Makassar, Sulawesi Selatan, bahkan di seluruh Indonesia sekalipun, sudah ada banyak warung-warung yang menjajakan Coto Makassar. Jadi walaupun kalian berasal dari luar Sulawesi Selatan, kalian masih bisa menikmati Coto Makassar. Oke Bu nih, kita pembahasan yang terakhir nih. Makassar kan punya tuh Bu, Coto Makassar yang kaya akan rempah. Terus Bu, Coto Makassar itu ada semenjak kapan sih Bu? Nah, Coto Makassar itu dia berawal dari abad ke-16, berasal dari kerajaan Goa. Nah, Coto Makassar ini hanya dimakan oleh kaum kerajaan aja. Jadi kalau yang bawah-bawahnya tuh enggak gitu, tapi seiring berjalannya waktu ternyata oh iya, yang memakan Coto Makassar itu boleh dari kerajaan, tapi di mangkuknya itu isinya berbeda-beda. Kalau kerajaan itu isinya itu adalah daging-dagingan ya, daging sapi. Tapi kalau misalnya untuk rakyat ke bawahnya itu apa yang diisinya?
dari mangkuknya itu ternyata isinya itu jeruan-jeruan atau dalaman-dalamannya gitu seperti babat. Itu yang membedakannya dari isi di dalam mangkuknya sotonya gitu ya. Itu dari sejarah Coto Makassar itu. Oke, ini Bu Fani. Sangat menarik ya Bu ya, kita pembahasan kuliner-kuliner Nusantara gitu ya. Banyak banget yang bisa dibahas, menarik untuk dibahas. Terus beragam juga kayak akan rasa gitu ya. Terima kasih banyak kepada Omega atas sharing yang sangat menarik. Semoga kita semua semakin menghargai dan mencintai kuliner Nusantara ya Bu ya. Ya, tapi Bu Fani, walaupun kita punya banyak makanan Nusantara, kita harus meredam hawa nafsu kita. Kenapa kita harus meredam hawa nafsu kita? Kita dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana beliau itu pada saat kelaparan ya, beliau ngapain sih? Beliau itu mengikat perutnya kan dan mengganjal dengan bebatuan gitu. Gimana caranya biar tidak terasa lapar. Jadi kalau misalnya kita sekarang, oh iya Indonesia itu banyak sekali ya makanan Nusantaranya, dan kita tidak bisa mengkontrol isi perut kita, itu juga tidak baik. Kenapa? Karena menurut Umar bin Khattab, ketika perut kita itu besar, itu pun tidak baik. Kenapa? Di dalam perut yang besar itu, kata Umar bin Khattab, terlalu banyak penyakit yang ada menyerang di situ. Jadi lebih baik kalau mau makan sesuatu itu, oh ya stop sampai sebelum kenyang gitu. Itu disunahkannya seperti itu. Terus makanan juga itu harus dilihat dari apanya, halal dan thayyibannya. Halalnya itu gimana? Nah halalnya itu kan kalau di agama Islam itu tidak boleh ada yang namanya makanan daging babi kan. Itu kan kalau ada daging babi berarti haram dong. Ya, dan dilihat halalnya dari apa? Dari rezeki, dari uang yang didapatkannya. Apakah itu untuk mendapatkan makanannya itu secara halal atau dengan cara mencuri? Kan itu yang disebut sebagai halal ya. Dan selanjutnya adalah thayyiban. Jadi apapun yang dimakan oleh kita itu harus lihat dulu apakah makanan itu sehat, apakah itu terpenuhi gak sih nutrisi kita. Jangan sampai gini, oh ya udah makanan setiap hari aja gitu, makanan seblak gitu ya, padahal kan seblak itu kurang baik juga ya. Nah lebih baiknya itu kan dibanyakinnya apa sih, proteinnya, sayurannya, buah-buahannya gitu. Kenapa? Karena itu pun akan berdampak pada apa sih? Yang pertama itu kulit gitu ya, dan berdampak pada hal yang lainnya gitu Bu Fani. Biar nggak mudah gantuk juga gitu ya. Kalau misalnya kekenyangan juga kan itu gampang ngantuknya gitu ya. Jadi di kelas mungkin tidur. Betul ya, aduh. Mungkin ya Bu ya, sekarang kan ternyata banyak sekali ya kuliner yang kita bahas hari ini. Terus dari kesimpulan yang tadi juga di akhir gitu ya, aduh. Ngomong-ngomong kalau soal kuliner jadi lapar sih. Iya ya. Aduh. Udah ngecas belum Bu Fani? Aduh. Ya Bu ya, terus saya juga ini kan ya Bu ya nyari juga karena ternyata rendang itu kan udah masuk ke kancah dunia. Malah rendang itu kan ada di 50 makanan terenak ya Bu ya di dunia. Begitupun juga dengan sate ya. Betul, enak sekali pokoknya Bu ya. Mungkin Bu sekian berbincang-bincang kita hari ini. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Selanjutnya. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya di edisi yang ke-5 berarti. Oke, assalamualaikum.